Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifudin. Hari ini saya akan membahas terkait infografis perkembangan sektor jasa keuangan di Indonesia. Kondisi pasar modal Indonesia pada tahun 2022. Pasar modal Indonesia mencatat pertumbuhan yang cukup signifikan dengan jumlah investor mencapai kurang lebih 10 juta, meningkat 37,68% year of year. Hal ini didukung oleh kemudahan akses digital dan perluasan kanal distribusi. Sebanyak 71 emiten baru tercatat, rekor tertinggi dalam sejarah. Namun, indeks harga saham gabungan IHSG mengalami penurunan sebesar 4,09%. Nilai aktiva bersih reksadana fluktuatif dengan puncak di November tahun 2022 sebesar 524,61 triliun rupiah. Kesimpulannya, pasar modal Indonesia tetap aktif dengan pertumbuhan signifikan, menunjukkan kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap instrumen pasar modal. Kondisi perbankan Indonesia, kredit perbankan tumbuh 11,16% dengan nominal mencapai 6.347 triliun rupiah per November tahun 2022. Pertumbuhan didorong oleh kredit investasi sebesar 11,27%, modal kerja 9,10%, dan konsumsi. Dana pihak ketiga meningkat menjadi 8,78% menjadi 7,974 triliun rupiah, terutama dari tabungan dan deposito. Rasio kinerja perbankan. Non-performing loan gross stabil di kisaran 2,65% sampai 2,78%. Net interest margin sekitar 4,7%. Return on asset stabil di 2,47% sampai dengan 2,51%. Capital adequacy ratio tetap kuat di atas 25%. Kredit restrukturisasi COVID-19 turun menjadi 499,87 triliun rupiah dari sebelumnya sebesar 513,14 triliun rupiah. Kesimpulannya, perbankan Indonesia tetap solid, didukung oleh pertumbuhan kredit dan dana masyarakat, serta kualitas aset dan permodalan yang sehat. Kondisi industri keuangan non-bank. Pertumbuhan di beberapa sektor. Satu contoh, asuransi. Risk-based capital, asuransi jiwa dan umum di atas threshold. RBC jiwa lebih besar 300%, umum lebih besar 479%. Pendapatan premi tumbuh 2,10%. Pembiayaan, gearing rasio perusahaan pembiayaan rendah, nah, sekitar 2,01 kali, jauh di bawah batas maksimal. Outstanding piutang pembiayaan naik 12,96%. Fintech P2P lending, outstanding pembiayaan tumbuh pesat sebesar 72,68% menjadi sekitar 50,30 triliun rupiah. Dana pensiun tumbuh
5,6% mencapai 409,49 triliun rupiah. Kesimpulannya, sektor industri keuangan non-bank menunjukkan kinerja positif khususnya di industri fintech dan asuransi. Rasio risiko dan permodalan tetap terkendali. Kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022. Beberapa kebijakan strategis OJK antara lain: satu, stabilitas sektor keuangan, yaitu memberikan relaksasi restrukturisasi kredit hingga Maret 2024, dukungan percepatan kendaraan listrik, dan mitigasi risiko eksternal. Transformasi digital dengan penguatan infrastruktur digital dan regulasi keamanan cyber perbankan. Pengawasan dan integritas, penerapan Basel III, pengaturan fintech P2P, serta penindakan pinjol atau entitas ilegal. Literasi dan perlindungan konsumen, program edukasi masif, dan aturan perlindungan konsumen. Program edukasi dan perlindungan konsumen. Kegiatannya diantaranya: satu, kegiatan edukasi keuangan untuk 9,1 juta peserta, program Simolek, Santri Cakap Literasi, Safari Ramadan, dan Desa Cakap Keuangan. Rekening pelajar mencapai 52,4 juta rekening, simpanan mahasiswa atau SIMUDA mencapai 1,8 triliun rupiah, pemantauan 17.960 iklan, di antaranya 426 melanggar penindakan investasi ilegal. Penerbitan POJK nomor 6 tahun 2022 untuk perlindungan konsumen. Survei literasi keuangan 49,68%, inklusi keuangan 85,1%. Opininya, program edukasi OJK sangat luas dan menyentuh kelompok rentan. Namun, angka literasi yang belum mencapai 50% ini menunjukkan perlunya strategi lebih agresif serta kolaboratif, khususnya melalui kanal digital dan pendidikan formal. Kebijakan dan opini serta tantangan OJK. Kebijakan kuncinya: satu, menjaga stabilitas sektor jasa keuangan. Dua, relaksasi kredit untuk sektor terdampak. Tiga, penguatan pelindungan konsumen dan tata kelola. Empat, dorongan pada transformasi digital dan inovasi keuangan. Lima, penindakan terhadap entitas ilegal, serta percepatan fintech dan penguatan keamanan cyber. Opini, kebijakan OJK sudah cukup adaptif, responsif terhadap dinamika pasca pandemi, fokus pada stabilitas, digitalisasi, dan pelindungan konsumen relevan. Namun, pengawasan implementasi di lapangan perlu diperkuat, terutama UMKM dan pinjol ilegal yang masih marak, serta menghadapi risiko dari fintech kripto. Kesimpulannya adalah, sektor jasa keuangan tahun 2022 menunjukkan ketahanan dengan pertumbuhan perbankan, pasar modal, dan IKNB. OJK berperan kunci melalui kebijakan stabilisasi, digitalisasi, dan edukasi, meski tantangan seperti risiko global dan literasi keuangan masih perlu diatasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.